SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani al-a'izza, ikhwati tulab, para mahasiswa yang lama dan yang baru, dan jamaah Masjid Darul Hijrah, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayah taufiknya kita dapat berkumpul kembali di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau dan keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti ajarannya dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk golongan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Sebenarnya pembahasan kita sudah memasuki materi tentang sholat berjamaah. Langsung nunduk semua, seolah-olah materi baru. Ini kan lanjutan. Tetapi melihat liburan panjang kemarin, ditambah juga banyak teman-teman mahasiswa baru, kalau kitab ana halaman 103 atau yang lain. Qala al-musannifu hafidhahullah, Syekh Abdul Azim bin Badawi hafidhahullah ta'ala mengatakan, sifatus salati, sifat atau tata cara salat. Maksudnya tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus tata cara sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian atau kerjakanlah salat seperti kalian melihat aku salat. Kerjakanlah salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat di catatan kaki, beliau katakan, mulakhasatun min kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Albani. Pembahasan ini
diringkas dari kitab yang namanya Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dikatakan di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-ka'bata qa'iman qariban minas sutrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila berdiri hendak melakukan salat, istaqbalal Ka'bah, beliau menghadap ke arah Ka'bah, menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Dan ini rukun. Ini adalah rukun dalam salat. Kecuali orang yang tidak mengetahui arah Ka'bah, maka dia harus berijtihad. Dia harus berupaya. Kemudian salatlah menghadap kemana atau sesuai dengan hasil usaha dia. Meskipun salah, sah salatnya. Qa'iman, berdiri. Berdiri dalam salat fardu itu rukun. Tetapi hanya afdoliyah dalam salat sunnah. Berdiri dalam salat fardu rukun, tapi tidak di dalam salat sunnah. Ya, sehingga dalam salat fardu barang siapa yang mampu berdiri harus berdiri. Tidak sah salat orang yang duduk dalam salat fardu bila dia mampu berdiri. Adapun dalam salat sunnah, maka berdiri itu afdaliyah. Boleh seorang muslim itu salat dengan duduk dalam salat sunnah meskipun mampu berdiri. Qariban minas sutrah, mendekat kepada sutrah. Ini menunjukkan di dalam salat itu disyariatkan menghadap ke sutrah dan mendekat kepada sutrahnya. Jadi ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama tentang disyariatkan sutrah di dalam salat. Hanya saja mereka berpendapat tentang hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah. Mafhum? Sehingga barang siapa yang dalam salatnya dia menghadap ke sutrah, maka itu lebih sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan sesungguhnya amalan-amalan itu sah dan tidaknya karena niatnya, diterima dan tidaknya karena niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu pahala dari apa yang dia niatkan. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya niat di dalam sholat dan dalam ibadah apapun. Dan di dalam ibadah apapun. Bahkan sebagian ulama menjadikan niat termasuk rukun. Ada yang menjadikannya syarat, ada yang menjadikan rukun. Intinya niat dalam ibadah harus ada. Niat dalam ibadah harus ada, terutama untuk sholat. Apa itu niat? Niat adalah keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Dan niat amalul qalb. Niat itu amalan hati dan tidak harus dilafadzkan. Kapan kita memiliki keinginan dalam hati kita, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka itu niat. Seperti seorang ke kamar mandi atau ke tempat wudu, lalu dia berwudu. Ditanya atau tidak, ya. Atau seandainya kita tanya dia, "Kenapa kamu berwudu?" Ya, diucapkan atau tidak, maka dia akan mengatakan, "Ini saya berwudu untuk sholat." Sehingga di antara yang menunjukkan kita itu telah berniat untuk sholat, kadang-kadang ketika kita berwudu atau berjalan menuju masjid, atau kita di rumah memilih pakaian yang khusus yang biasa kita pakai untuk sholat. Nah, secara tidak langsung sebenarnya dalam hati kita sudah ada niat untuk melakukan sholat. Nah, ini niat, dan niat tidak harus
dilafadzkan di dalam lisan, dengan lisan, bahkan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Kemudian thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata biqaulihi Allahu akbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bacaan Allahu akbar yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini menunjukkan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah awal salat, bagian yang paling pertama dari ibadah salat. Oleh karena itu takbir ini disebut takbiratul ihram. Ihram artinya masuk dalam suatu ibadah. Itu ihram. Sebagaimana dalam haji atau umrah itu ada ihram sebagai tanda awal masuk ibadah dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini ihramnya, tanda awal masuk manasik atau ibadah haji atau umrah. Maka dalam salat ihramnya itu dengan takbir Allahu akbar. Oleh karena itu disebut dengan takbiratul ihram, takbir sebagai pembuka atau awal memulai ibadah salat. Ini awal daripada ibadah salat. Wa kana yarfa'u yadayhi ma takbir. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Jadi bersamaan dengan takbiratul ihram ini beliau angkat kedua tangannya. Allahu akbar. Allahu akbar bersamaan. Dan ini yang paling sering beliau lakukan. Tapi kadang-kadang beliau juga mengangkat tangan dulu kemudian takbir. Allahu akbar. Dan sesekali juga beliau takbir dulu, kemudian angkat kedua tangan. Allahu akbar. Maka sunnahnya kita amalkan seperti yang beliau lakukan. Yang paling sering yaitu takbir bersamaan dengan angkat tangan, dan sesekali takbir dulu kemudian angkat tangan, dan sesekali angkat tangan dulu kemudian takbir. Summa yad'ul yumna 'ala al-yusra fawqa sadrihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dan ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Pertama, perlu diketahui, tangan kiri yang dimaksud adalah mencakup 3 bagian. Telapak tangan, pergelangan, dan lengan. Cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 macam. Yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan, yaitu diletakkan di atas 3 bagian dari tangan kiri tadi. Telapak tangan, ini telapak tangan. Ini dari sini sampai sini. Diletakkan. 3 telapak tangan kanan diletakkan di atas 3 bagian dari tangan kiri. Lengan, pergelangan, apa telapak, pergelangan, dan lengan. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tangan kanan di atas tangan kiri. Sehingga caranya adalah posisi lengan tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah lengan tangan kanan di atas 3 bagian dari tangan kiri tadi. Lengannya yang di atas. Nah, seperti ini jadinya. Sehingga 3 cara ini yang bisa kita lihat juga dalam kitab aslinya, yaitu sifat salat Nabi. Yang pertama adalah lengan tangan kanan, yang kedua adalah pergelangan karena mencakup semua tangan, yang ketiga adalah lengannya. Paham insyaallah? Diletakkan di atas dada. Diletakkan di atas dada. Mana yang dimaksud dengan dada? Banyak riwayat disebutkan tentang masalah dada. Sebenarnya bukan masalah dada, tapi bagaimana para ulama mempraktekannya. Didapatkan bahwasanya ulama dalam mempraktekkan makna hadis ini itu bermacam-macam. Sehingga dada itu mencakup dari bagian tubuh setelah leher sampai perut.
Itu masuk dada. Namun posisi yang paling sempurna adalah posisi ketika kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu dalam keadaan tangan tersebut dalam posisi yang paling sempurna. Ya, gimana caranya? Posisi tangan kanan kiri di sebelah mana? Apakah di atas sini, apakah di sini atau ke bawah? Yang paling sempurna adalah bagaimana kita meletakkan tangan kanan itu sempurna di atas tangan kiri sesuai dengan tata cara yang kita sebut tadi. Kalau saya, orang-orang, makanya masing-masing orang berbeda-beda. Karena keadaannya juga berbeda-beda. Ada tangannya agak panjang, ada tangannya memang biasa aja kan, tapi perutnya agak besar, agak beda lagi. Macam-macam. Jadi masing-masing punya keadaan. Kalau saya kasih contoh. Kalau saya pribadi, misalkan saya letakkan posisi cara yang pertama. Kalau saya pribadi di sini, ini sudah posisi paling sempurna saya lihat tangan saya. Lihat masing-masing harus sama. Karena kalau saya angkat ke atas, lihat. Nah, nggak sempurna ini, nggak sempurna tangan saya. Nggak kena semuanya, lengan nggak kena. Kalau ke bawah juga beginian, nggak sempurna. Kalau sempurna saya itu adalah nih. Telapak tangan kanan kena berada di atas telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Nah, begitu juga seandainya yang saya lakukan adalah cara yang ketiga, misalkan lengan yang ditaruh di atas tangan kiri. Demikian. Maka yang kita lihat sendiri, coba sendiri. Mana sih sempurnanya posisinya? Kalau saya demikian sempurna. Karena kalau ke atas, nah nih. Ya, bisa mengerti? Bisa mengerti maksud saya? Jadi tidak masing-masing dari kita punya keadaan sendiri-sendiri. Intinya kapan kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bisa sempurna, maka itu posisi yang paling sempurna dari makna yang dimaksud dengan dada. Mafhum insyaallah? Tayyib, barakallahu fiik. Summa yad'ul yumna 'ala al-yusra fawqa sadri. Summa yarmi bi basarihi nahwal ardi. Kemudian menghadapkan pandangan ke arah tanah, yaitu ke tempat sujud. Summa yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Kemudian berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau lebih sempurna a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau yang paling sempurna a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Lebih sempurna. Dan ini yang paling sempurna. Ada 3 teks, 3 redaksi dalam berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Summa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajhar biha, dan tidak mengeraskannya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Oleh karena itu sunnah bagi imam dalam rakaat jahriyah, dalam rakaat salat yang dibaca keras itu tidak mengeraskan bacaan bismillah. Dibaca lirih sebagaimana membaca ta'awudz, sebagaimana dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma yaqra'u al-Fatihata. Lalu dia membaca Al-Fatihah dari alhamdulillahirabbil alamin yang keras. Wa yaqta'uha ayatan, berhenti di setiap ayat. Fa idan taha minal Fatihati qol. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca amin. Beliau membaca amin. Wa yajharu wa yamuddu bi sautahu. Beliau keraskan aminnya dan memanjangkannya. Amin. Gitu. Amin. Dikeraskan dan dipanjangkan. Summa yaqra'u ba'dal Fatihah suratan ghairaha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Wa kana yutilu ahyanan wa yaksuruha ahyanan. Kadang-kadang beliau memanjangkan bacaannya. Memilih ayat yang panjang, memilih surat yang panjang. Tapi kadang-kadang beliau memilih yang pendek. Ini bagi imam tidak mesti yang panjang lebih baik daripada yang pendek. Kadang-kadang yang pendek juga itu lebih afdal daripada yang panjang. Oleh karena itu seorang imam itu harus tahu yang paling penting adalah melihat kondisi. Ya, kondisi makmum atau kondisi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Misal, sholat maghrib
yang ada pengajiannya. Pendek lebih baik daripada panjang. Karena kalau panjang-panjang, sudah jarak antara adzan dan iqamah panjang, ayatnya panjang, kajiannya sebentar. Termasuk juga, ada imamnya langsung nih. Termasuk juga sholat isya yang ada pengajiannya, jangan panjang-panjang. Apalagi hari Senin sama hari Kamis banyak puasa. Ya, jauhan itu. Jangan panjang-panjang. Ya, pendek saja. Mafhum insya Allah yang seperti ini. Jadi imam harus tahu keadaan makmum, dan ini afdal. Jadi nggak panjang, asalnya memang lebih afdal dari pendek. Tapi ada satu keadaan yang bisa membuat yang afdal jadi mafdul, mafdul jadi afdal. Ya, keadaan bisa merubahnya. Nah, atau karena ada yang anak kecil nangis, kita tahu bahwa anak kecil ini bersama orang tuanya, pasti orang tuanya khawatir, orang tuanya ingin cepat ini, gak khusyuk dan sebagainya. Maka seorang imam hendaknya memilih bacaan yang pendek. Isya yang paling sering isya nih kadang-kadang lupa imamnya. Saya juga kadang-kadang berpikir seperti itu, wah gimana perasaan makmum ini. Ya kan, sudah seharian belajar, kemudian pengajian habis maghrib, salat isyanya panjang. Nah, udah lapar, gak khusyuk biasa. Karena saya juga pernah tulap. Taib. Wa kana yajhar bil qiraati fi salati subhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan, yaitu Al-Fatihah dan surat setelahnya pada salat subuh, semuanya 2 rakaat. Wa fir rak'atainil ulayaini minal maghrib, 2 rakaat pertama 1 dan 2 pada salat maghrib, wal isya dan pada salat isya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal 'ashri, dan beliau melirihkan bacaannya, mensirkan, tidak mengeraskan bacaannya pada salat duhur dan asar semua rakaatnya, wasalisati minal maghrib, dan rakaat ketiga pada salat maghrib, wal ukhrayaini minal isya, dan rakaat 2 terakhir, 3 keempat pada salat isya. Wa kana yajharu bi aidan fi salatil jumu'ati wal aidaini wal istisqa wal khusuf. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengeraskan bacaannya pada salat Jumat, 2 rakaat semuanya. Wal aidaini, 2 salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, 2 rakaat semuanya dikeraskan. Wal istisqa, dan juga salat istisqa. Wal khusuf, dan juga salat gerhana. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsara min al-ulayaini qadra nisfi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya menjadikan 2 rakaat, ya, 2 rakaat yang terakhir, 3 dan 4, lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama. Ya, kadarnya adalah setengah, yaitu pendeknya kurang lebih separuhnya. Seperti itu. Jadi ukuran bacaan yang beliau baca pada 2 rakaat 3 dan 4 itu lebih pendek, separuh lebih pendek daripada pada bacaan di pertama dan kedua. Nah, ini kalau berkaitan dengan seperti sholat duhur dan asar. Sholat duhur dan asar. Qadra 15 rakaah, yaitu kurang lebih asar ayat, kata beliau. Kurang lebih yaitu sekitar kurang lebih 5 ayat. 15 ayat maksudnya. Ini enggak kayak sekarang ya. Dulu itu kalau mengukur waktu itu bukan dengan jam. 1 jam enggak ada. Dengan ayat, dengan bacaan, dengan perjalanan. Wa rubbama iktasara fihima 'alal Fatihah. Makanya jauhnya adalah 500.000 perjalanan, gitu kan dulu kan. Banyak hadis seperti itu karena enggak ada meter, kilometer enggak ada dulu. Rubbama iktasara fihi ma'al Fatihah, dan kadang-kadang beliau SAW itu mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Karena memang pertama begini teman-teman, kaitan dengan bacaan pada rakaat salat, ini kita bahas salat fardu secara khusus. Bacaan dalam salat pertama Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah itu adalah rukun.
Adapun bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah. Itu sunnah. Artinya seandainya ditinggalkan meskipun sengaja tidak merusak sholat. Tetapi afdolnya adalah atau surat atau ayat setelah Fatihah itu dibaca. Pertama adalah 2 rakaat. Pada 2 rakaat pertama sholat zuhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, termasuk juga semua pada sholat subuh. Dan tidak dibaca pada 2 rakaat terakhir sholat zuhur, 2 rakaat terakhir sholat asar, 1 rakaat terakhir sholat maghrib, 2 rakaat terakhir sholat isya. Ini asalnya secara umum. Tapi termasuk sunnah sesekali. Termasuk sunnah sesekali baca pada semua rakaat dan sesekali tidak baca pada semua rakaat. Ini sunnah. Mahfum lah ini. Jadi secara umum pembagiannya seperti yang pertama tadi. Ini yang paling afdol sekali, yang paling sering. Tapi termasuk sunnah juga sesekali. Ya, kita membaca setelah Al-Fatihah pada semua rakaat. Mahfum insyaallah. Dan sesekali kita tidak membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada semua rakaat. Maka dilakukan yang seperti ini. Tapi sifatnya sesekali. Kemudian dikatakan di sini, summa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qiraati sakata saktatan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai membaca, beliau diam sejenak. Summa rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'. Lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan bertakbir, kemudian ruku'. Wa kana yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan 2 telapak tangan di atas kedua lutut, bukan di betis, bukan di paha, kecuali orang yang sakit. Jadi pada lutut. Wa yufarriju baina asabihi, jari jemari direnggangkan. Pada saat ruku', jari jemari direnggangkan. Wa yumakkin yadayhi min rukbatayhi, dan memantapkan posisi tangan pada kedua lutut. Ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia menggenggam dengan kedua telapak tangannya, yaitu lututnya. Menggenggam kedua lututnya dengan telapak tangan, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau ini misalkan lutut kita, seolah dipegang gitu, seolah menggenggam. Kemudian wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, masih posisi ruku. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhkan sikunya, menjauhkan kedua siku dari yaitu pinggang. Siku ketika ruku tidak menempel pada pinggang, tapi dijauhkan, direnggangkan. Maksudnya dijauhkan ini direnggangkan. Wa yabsutu dhahrahu sawihi, yaitu mendatarkan dan meratakan punggung. Rata punggungnya. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqar. Seandainya ditaruh di situ air, maka air itu akan diam di sana. Maksudnya ya tidak terlalu, yang atas tidak tinggi, yang bawah pendek, atau sebaliknya bawah yang belakang tinggi, yang depan pendek. Ya, tidak terlalu mendangak bahasa Jawanya, tidak terlalu jelungup. Nah, itu maksudnya di situ. Seolah-olah kalau datar, kalau diletakkan air, maksudnya air setetes ya, Evan ya. Bukan air seember. Air itu diam di situ. Karena kalau dia dangak begini, turun ke bawah, gitulah. Kalau dia terlalu nyelungup, boleh dipraktekkan nanti di kamar. Karena kita itu kalau nggak praktek nggak tahu, seolah-olah sudah sempurna sendiri aja, sudah paling bagus aja sholatnya, seolah-olah gitu. Bisa dilihat di kaca, bisa juga dicoba dengan air itu. Seperti apa sih posisi rukuk saya sehingga air itu tidak turun, tidak jatuh. Letakkan air. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan beliau tumakninah dalam rukuknya. Dan tumakninah ini rukun dalam setiap rukun, insyaallah. Tumakninah dalam rukun itu rukun. Tumakninah rukun dalam rukuk, rukun dalam i'tidal, rukun dalam sujud, rukun di antara duduk di antara dua sujud. Ini tumakninah. Apa tumakninah? Tumakninah itu diam sejenak
pada posisi tertentu. Diam sejenak pada posisi tertentu dengan sempurna. Itu tumakninah. Wa yaqulu, dan beliau membaca subhana rabbiyal azimi salasan. Semoga Allah maha suci Allah yang maha agung sebanyak 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rukun ini juga membaca beberapa ragam dari zikir-zikir dan doa. Taratan bihada wa taratan bihada. Sekali yang ini, sekali yang ini. Wa kana yanha an qira'atil Qur'an fi ruku' was sujud. Dan beliau melarang membaca Quran dalam ruku' dan di dalam sujud. Nanti insyaallah dibahas secara khusus tentang doa-doa dan zikir-zikir ruku'. Atau sudah dibahas? Atau dilihat di pembahasan berikutnya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'. Beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku' untuk berdiri tegak. Qailan, sambil membaca, sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bangkit ini, ketika i'tidal ini. Yani sami'allahu liman hamidah, sambil mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Jadi bacaan sami'allahu liman hamidah itu berbarengan dengan berdiri dari rukuk tadi. Ini secara umum. Tapi sekali juga seperti tadi. Ya. Bangkit dulu kemudian membaca, atau membaca dulu kemudian bangkit. Ini boleh, tapi sifatnya sesekali saja. Wa yaqulu wa huwa qa'imun, dan beliau membaca ketika sudah sempurna berdiri, Rabbana walakal hamd. Baca Rabbana walakal hamd setelah benar-benar berdiri, teman-teman. Ya, bukan yang banyak dilakukan oleh sebagian orang itu, sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Nah, saya kira ini salah. Setelah sempurna, sami'allahu liman hamidah, berdiri sempurna. Tumakninah. Rabbana walakal hamd. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan kadang-kadang beliau menambahkan bacaannya, ada sendiri pembahasannya. Dari zikir-zikir dan bacaan tambahan setelah Rabbana walakal hamd. Tsumma kana yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir lagi seraya beliau turun untuk melakukan sujud. Seraya takbir melakukan sujud. Dan di sini beliau tidak angkat tangan. Ini secara umum, tapi sesekali beliau mengangkat tangan. Jadi dalam mengangkat tangan dalam sholat itu yang sunnah ada 4. Takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tahiyat awal. Ya, ini sunnahnya secara umum. Secara umum sunnahnya adalah ini. Dan termasuk sunnah sesekali adalah mengangkat tangan pada setiap turun dan bangkit. Pada setiap turun dan bangkit, tapi sifatnya sesekali. Turun untuk sujud, ya. Bangkit dari sujud untuk duduk, ya. Allahu akbar untuk duduk. Dari duduk mau sujud juga angkat tangan, Allahu akbar. Begitu juga ketika sujud mau duduk lagi seperti itu. Tapi sifatnya sesekali. Adapun yang umum sunnahnya adalah hanya 4 tempat tadi. Lalu kemudian dikatakan di sini, wa yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi, dan beliau meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Tangan dulu kemudian lutut. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma. Beliau bertumpu dengan kedua telapak tangannya, yaitu ketika sujud beliau bertumpu dengan kedua telapak tangannya yang diletakkan dulu sebelum lutut. Dalam posisi kedua telapak tangan terbuka, bukan mengepal. Nah, ini keliru. Enggak tahu yang mengepal apa dalilnya itu. Yang ada dalilnya itu ketika bangkit mau masuk rakaat berikutnya, itu ada dalilnya. Tapi ketika mau ruku, mau sujud tidak ada. Ya, tidak ada kalau mau sujud tuh. Wah, mau sujud enggak ada yang mengepal. Buka ini ya. Wa yadum wa asabi'ahuma. Nah, dalam sujud jari-jari dikumpulkan, jari-jari rapat. Wa yuwajjihuma qibalal qiblah, dan menghadapkan jari jemari itu ke arah kiblat.
Ini dalam apa? Sujud. Wa kana yaj'aluhu hadwa mankibaihi ahyanan hadwa udunaihi. Posisi telapak tangan ini adalah sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, lebih tinggi ke atas. Ya, kurang lebih di antara itu. Yang ini nggak harus pas, makanya dibikin antara pundak dengan telinga, kurang lebih seperti itu. Karena sulit untuk mengepaskan, gimana caranya ngepaskan ya kan? Nggak mungkin. Artinya kurang lebih seperti itu. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah ke bawah. Ini posisi ketika sujud. Wa yumakkinu anfaihi wa jabhatihi minal ardi. Memastikan bahwasannya hidung dan kening itu nempel ke lantai, nempel ke tempat sujud. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, di atas kening. Wa asyara bi yadi al-anfi, sambil beliau menunjuk hidung. Maksudnya hidung dan kening ini dihitung 1 tulang. 1 tulang. Wal yadaini, di atas kedua tangan, maksudnya telapak tangan. War rukbataini, di atas kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan di atas ujung-ujung dari kaki, yaitu jari jemari kaki, sehingga 7 tulang. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda menegaskan, la sholata liman la yusibu anfu minal ardi ma yusibu minal jabin. Tidak sah salat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah atau ke tempat sujud sebagaimana dia menempelkan keningnya. Nah, ini diperingatkan, hati-hati tentang masalah hidung. Banyak kadang-kadang hidungnya nggak nempel, iya kan? Batuknya sampai hitam tapi hidungnya nggak nempel. Ini keliru ini. Iya, keningnya diunyel-unyel sampai gini tapi hidungnya nggak kena. Keliru. Wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan beliau tumakninah dalam sujudnya. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la salasan, dan beliau membaca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an minal azkar wal adiyah, dan beliau juga kadang-kadang yaitu membaca banyak jenis dari zikir-zikir dan doa ketika sujud ini. Silahkan merujuk pada kitab aslinya Sifat Salat Nabi punya Syekh Al-Albani. Wa kana ya'muru bil ijtihadi wal iksar min ad-du'a fi hadzal rukni, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam selalu sering memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa pada rukun ini ketika sujud. Setelah baca subhanarabbiyal a'la 3 kali, kemudian banyak-banyaklah berdoa. Summa kana yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Summa yafrishu rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha mutma'innan. Lalu kemudian beliau yaitu yafrish, membentangkan kaki kiri di atas lantai, fayaq'ud 'alaiha mutma'innan, lalu duduk di atas kaki kiri tersebut. Ya, ini adalah cara duduk di antara 2 sujud, yaitu duduk iftirash. Kaki kiri dibentangkan di atas lantai, kemudian diduduki, ya seperti yang masyhur. Wa kana yansibu rijal yumna, kaki kanan ditegakkan. Wa yastaqbilu bi asabi'i al-qiblah, jari jemari dihadapkan ke arah kiblat, ya. Jari jemari, misalkan kaki, jari jemarinya seperti ini, sehingga menghadap ke arah kiblat. Wa kana yaqul, dan beliau membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Summa yukabbir wa yasjudu sajdata tsaniyata kal ula. Kemudian beliau bertakbir dan sujud untuk yang kedua kalinya, caranya seperti yang pertama. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Summa yastawi qa'idan ala rijlahil yusra mu'tadilan. Kemudian setelah sujud kedua, beliau duduk lagi sempurna, duduk yastawi qa'idan, duduk dengan sempurna. Yastawi itu ala rijlail yusra, duduk di atas kaki kirinya, berarti duduk iftirash. Hatta yarji'a kullu admin ila maudhi'i, sampai tulang tulang beliau kembali pada tempatnya. Maksudnya di sini duduk tumakninah.
sempurna duduknya dan diam sejenak sampai kembali tulang-tulangnya. Summa yanhadu mu'tamidan ala al-ardi ila raq'ati tsaniyah. Kemudian setelah itu beliau bangkit ya dengan bertumpu ke tanah menggunakan tangannya menuju rakaat kedua. Duduk tersebut itulah yang disebut dengan duduk apa? Istirahah. Berarti duduk istirahat teman-teman caranya adalah iftirash. Kemudian yang kedua, duduk istirahat itu juga harus tumakninah. Ini banyak kita dapati iftirash enggak tumakninah. Ya, karena dianggap hanya istirahat, mungkin sunnah, ya, mungkin sunnah sehingga tidak tumakninah. Keliru. Memang sunnah ditinggalkan tidak membatalkan. Memang sunnah seandainya tidak tumakninah pun tidak membatalkan sholat. Tapi rukun dari istirahat itu adalah tumakninah. Kalau antum duduk mau duduk istirahat sekalian harus tumakninah, itu maknanya. Kemudian dikatakan lagi di sini, summa wa kana yasna'u fiha misla ma yasna'u fil ula. Di rakaat kedua yang beliau lakukan adalah seperti yang dilakukan di rakaat pertama. Illa annahu kana yaj'alu aqsar min al-ula. Hanya saja rakaat kedua lebih pendek daripada yang pertama. Summa kana yajlisu tasyahhud ba'dal faraq min raq'ati tsaniyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat kedua, selesai rakaat kedua. Duduk tasyahhud setelah selesai rakaat kedua. Fa idza kanat as-shalah raq'ataini jalasa muftarisan. Pada rakaat kedua ini, jika salatnya hanya 2 rakaat seperti subuh, maka berarti ini ada tasyahud akhir dan duduknya beliau iftirash. Duduknya beliau iftirash seperti duduk antara 2 sujud. Kama kana yajlis baina sajdatain, sebagaimana beliau duduk antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlis fi tasyahudil awal min as-sulasiyah war rubaiyah. Begitu juga duduk iftirash ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud pertama pada salat yang 3 rakaat dan salat yang 4 rakaat. Jadi intinya duduk iftirash ini selain pada antara 2 sujud juga untuk untuk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir pada salat yang 2 rakaat atau salat yang hanya memiliki 1 tasyahud. Wa kana idza qa'ada fi tasyahud wada'a kaffal yumna ala fahidil yumna. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau letakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan. Dalam riwayat yang lain diletakkan di atas lutut kanan. Di atas lutut kanan. Bahkan ada yang menjelaskan boleh sebagian tangan itu ada di paha, sebagian ada di lutut. Al-amru wasi'. Masalah ini masalah yang luas. Wa yushiru bis sababati wa yarmi basa ilaiha. Kemudian wa wada'a kafal yusra ala fa'il yusra, meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Wa kana yabsutul yusra. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuka tangan kirinya dibuka, enggak menggenggam. Wa yakbidul yumna, dan menggenggam tangan kanan menggenggam. Wa yadau kafa wa yushiru bis sababati. Kemudian beliau berisyarat dengan jari telunjuk, as-sababah telunjuk. Kemana ini menunjuk beliau? Dalam sifat salat Nabi yaitu ke arah kiblat. Ke arah kiblat ya, kenceng berarti teman-teman ya. Bukan ke bawah. Ini bukan ke arah kiblat ini. Enggak tahu kemana. Tenggelam nanti. Ke arah kiblat kencengnya. Saya dapat tiba yang enggak ke arah kiblat. Wa yarmi bi basari ilaiha, dan menghadapkan pandangan kepada jari telunjuk ini. Nah, ini satu-satunya keadaan di mana pandangan bukan ke arah tempat sujud ke arah, tapi ke arah jari telunjuk ini. Jadi pandangan sekarang ketika tasyahud adalah menghadap kepada jari telunjuk. Wa kana idza rafa'a usbu'ahu yuharriku wa yad'u biha. Dan beliau apabila mengangkat jarinya ini, beliau menggerakkannya sambil berdoa dengannya. Wa yaqul, dan di mana sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Sungguh jari telunjuk ini lebih keras untuk mengusir syaitan daripada besi, yakni sababah, yaitu jari telunjuk. Nah, dari hadis ini maka para ulama yang memandang hadis ini sahih, mereka berpandangan disyariatkannya menggerak-gerakkan jari jemari. Ingat, yaitu ulama yang memandang hadis ini sahih. Karena sebagian ulama memandang hadisnya lemah sehingga tidak menganggap gerak jari jemari, jari telunjuk ini gerak-gerakkan. Jadi ulama yang memandang hadisnya sahih itu mensyariatkan menggerak-gerakkan jari jemari.
Kemudian mereka berpendapat sejak kapan mulai menggerak-gerakannya. Nah, ada yang mengatakan dari awal. Dari awal tasawuf sudah digerak-gerakkan. Ada yang mengatakan sebagaimana di sini, yad'u biha, yaitu ketika berdoa saja digerakkan. Ketika bacaan isinya doa digerakkan. Berarti asal enggak digerakkan. At-tahiyatu lillah was-shalawat wa thayyib, enggak gerak. Hingga sampai doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu. Atau doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masjid. Seperti itu. Makanya kita dapati ya masyayikh, guru-guru itu ada yang gerak dari awal, tapi ada kadang-kadang geraknya sekali gerak. Karena yang sekali gerak itu menggerakkannya hanya ketika isinya apa? Doa. Sebagaimana di sini. Yad'u biha, berdoa dengannya. Yuharrikuha, beliau sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuk itu sambil berdoa. Yad'u biha, berdoa dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi, salam ke kanan, ya, salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa an yasarihi kadalik, dan ke kiri juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang umum, yang sering. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salamnya itu ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Assalamualaikum. Ini salamnya ke depan namanya. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngerti? Paham tom? Ini yang umum. Dan sekali beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca sempurna. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Yang ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kadang-kadang beliau hanya mencukupkan Assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang beliau Assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri Assalamualaikum. Ini kadang-kadang. Jadi ada 3 cara ya, atau 3 riwayat sahih dari Nabi SAW berkaitan dengan salam. Hanya saja yang paling sering beliau lakukan yaitu ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Sama, ini yang paling sering, itu sunnahnya, dan termasuk sunnah sesekali, seperti yang kita contohkan pada cara kedua dan cara yang ketiga. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.